Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syahputra dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Dan insya Allah kali ini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam dan kebudayaan kota Islam yang ada di Kalimantan Timur. Yuk, pantengin terus presentasinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam dan kebudayaan kota Islam yang ada di Kalimantan Timur. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan umum. Yaitu tujuan umum yang pertama adalah untuk mengetahui proses masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu untuk mengetahui proses masuknya Islam di Kalimantan Timur. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kebudayaan kota Islam yang ada di Kalimantan Timur. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Jadi ada 3 teori masuknya Islam di Indonesia menurut para ahli, yaitu ada teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Langsung kita ke teori yang pertama, teori Gujarat. Jadi teori Gujarat ini diungkapkan atau peletak dasar teorinya adalah Snook Hurgronj. Jadi menurut beliau, teori ini berdasarkan satu, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia-India sudah terjadi lama. Dan yang ketiga, inskripsi tertua yang berada di Sumatera memberikan gambaran hubungan Sumatera dan Gujarat pada waktu itu. Lalu sependapat dengan Snook Hurgronj, W.M. Sturm juga menyatakan masuknya Islam itu pada abad ke-13 didasarkan pada makam Malik al-Saleh yang memiliki kesamaan nisan dengan yang ada di Gujarat. Maka semakin kuat pula teori Gujarat ini dilakukan oleh para ahli. Langsung lanjut kita ke teori yang kedua, yaitu teori Arab. Teori Arab ini diungkapkan oleh Arnold. Jadi menurut beliau, para pedagang ini sudah menyebarkan agama Islam pada saat awal Hijriah, yaitu sekitar abad 7-8 Masehi. Fakta yang mendukung yaitu menurut sumber Cina menjelaskan adanya pedagang Arab yang menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim yang berada di Sumatera sekitar abad ke-7 Masehi. Sependapat dengan Arnold, Nieman dan de Hollander juga menyatakan masuknya Islam ke Indonesia itu berasal dari Hadramaut atau Yaman. Dan sebagian besar ahli juga sepakat bahwa Islam itu masuk sekitar abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Jadi teori Arab ini adalah teori yang paling banyak didukung oleh para ahli. Lalu teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini dipelopori atau dinyatakan oleh Husain Jayadiningrat. Jadi menurut Husain ini, Islam itu masuk ke Indonesia dari Persia sekitar abad ke-7 Masehi. Fakta yang mendukung yaitu adanya perayaan Hari Raya Tabut di beberapa wilayah Indonesia dan berkembangnya ajaran Syekh Jenar, serta adanya kesamaan penyebaran yang dilakukan Wali Songo dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Iran Persia. Tetapi teori ini banyak mendapat kritikan karena pada abad ke-7 Masehi itu Islam itu masih di bawah kepemimpinan dinasti Bani Umayyah, sedangkan Persia atau Iran itu belum menduduki dunia kepemimpinan Islam. Jadi teori ini banyak mendapatkan kritikan atau penolakan dari para ahli. Oke, setelah kita mengetahui tentang teori masuknya Islam di Indonesia, maka kita selanjutnya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam yang ada di Kalimantan Timur. Jadi masuknya agama Islam di Kalimantan Timur ini dibawa oleh ulama yang bergelar Tuan Tunggang Parangan atau Habib Tuan Tunggang Parangan. Beliau berhasil meyakinkan Raja Haji Mokoto untuk memeluk agama Islam. Pola yang digunakan oleh Tuan Tunggang Parangan ini untuk menyebarkan agama Islam di Kalimantan Timur yaitu dengan mendekati Raja Haji Mokoto yang sedang memerintah. Jadi apabila Raja memeluk agama Islam, maka keluarga dan pengikutnya juga otomatis memeluk agama Islam. Raja Haji Mahkota ini memerintah selama 35 tahun. Setelah itu digantikan oleh Raja Haji Delangga dan Raja Sinamendapa. Pada masa Raja Sinamendapa ini penyebaran agama Islam sudah berkembang pesat, bahkan hampir meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur pada waktu itu. Oke, kita lanjut ke jalur masuknya Islam di Kalimantan Timur. Jadi ada beberapa jalur masuknya Islam di Kalimantan Timur, yaitu jalur yang pertama yaitu jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Jadi ketika kedatangan Tuan Tunggang Parangan, beliau melakukan hubungan melalui pernikahan dengan penduduk pribumi. Beliau juga mendekati keluarga istana kerajaan. Jadi dengan demikian langkah beliau dalam menyebarkan agama Islam ini lebih mudah disosialisasikan kepada keluarga-keluarga yang belum menerima Islam secara baik. Yaitu jalur yang kedua adalah jalur perdagangan.
jalur perdagangan ini sebelum masuknya Tuan Tunggang Parangan sudah tersiar agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari berbagai daerah, yaitu seperti Banjarmasin, Makassar, Jawa, dan Melayu. Tujuannya yaitu selain mereka berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Sikap dan perilaku mereka yang mereka tampilkan ketika proses jual beli juga didasarkan pada ajaran agama Islam, sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan memeluk agama Islam. Lalu jalur yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Jadi setelah Raja Mahkota masuk Islam, maka beliau langsung membuat membuat tempat ibadah yaitu seperti masjid dan langgar. Jadi selain sebagai tempat ibadah, masjid atau musola ini berfungsi juga sebagai pusat pendidikan yang ditujukan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, dan juga kegiatan utamanya yaitu ditujukan atau diwajibkan kepada anak-anak, karena dengan mereka diajarkan agama Islam, akhlak yang baik, maka mereka diharapkan di masa depan akan menjadi generasi penerus bangsa. Jadi itulah ketiga jalur masuknya Islam yang ada di Kalimantan Timur. Lalu kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kebudayaan kota Islam yang ada di Kalimantan Timur. Mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian kebudayaan yang diungkapkan oleh Taylor. Jadi kebudayaan itu adalah suatu kompleks keseluruhan dari pengetahuan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Lalu kebudayaan kota Islam yang saya angkat di sini yaitu proses perkawinan kota Islam dan kesenian Tingkilan. Mungkin kita langsung saja lanjut ke proses perkawinan suku kota yang sangat unik ini. Yang pertama itu ada nyorong tanda. Yang kedua ada bepacar, yang ketiga ada besiram, yang keempat ada bealis, yang kelima ada naik pengantin, dan yang keenam ada naik mintuha. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan tentang proses perkawinan suku kota yang pertama, yaitu ada nyorong tanda. Nyorong tanda ini adalah pemberian sebilah keris yang dilakukan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Jadi keris itu diletakkan di hamparan beras kuning yang dibawa oleh baki perak bertabur daun sirih dan bunga rampai. Jadi setelah kedua belah pihak sepakat, maka ditentukan hari baik tanggal pernikahan yang dalam bahasa Kutai dinamakan kutika. Lalu kita lanjut ke proses sisi yang kedua, yaitu bepacar. Jadi bepacar ini terbuat dari daun pacar yang ditumbuk dan dibentuk bulat seperti kelereng. Kemudian pacar ini diletakkan pada ujung jari telunjuk dan jari manis. Oke. Jadi itu prosesi bepacar. Kita lanjut ke prosesi atau tradisi yang ketiga, yaitu besiram. Jadi kedua mempelai ini melakukan mandi-mandi secara simbolis dengan air, bunga, dan mayang. Tujuannya yaitu untuk menyucikan diri kedua calon mempelai sebelum hari pernikahan tiba. Yang keempat yaitu ada baalis. Baalis ini kedua mempelai pria itu dialis menurut syarat atau tradisi masyarakat Kutai, kemudian disuapi gula merah dan kelapa serta diberi minum air. Jadi tujuan baalis ini untuk mendapat berkah dari orang tua dan memperoleh hal-hal baik di kehidupan berkeluarga kelak. Yang kelima ada naik pengantin. Naik pengantin ini yaitu mempelai wanita, pengantin pria ini ke mempelai wanita. Jadi upacara naik pengantin ini yaitu mengarah pengantin pria ke mempelai wanita, lalu diramaikan juga oleh barisan hadrah. Jadi seperti itu prosesi naik pengantin. Dan yang terakhir yaitu ada prosesi naik mintuha. Jadi ini prosesinya berkunjung ke kediaman orang tua pihak pria ditemani dengan keluarga pihak wanita. Lalu tujuan dari prosesi ini, prosesi naik mintuha, yaitu sebagai simbol kedua mempelai sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Selain itu juga maknanya sebagai wujud patuh dan taat kepada orang tua serta memohon doa restu. Ya, setelah kita mengetahui proses perkawinan suku Kutai, maka kita lanjut ke kesenian Tingkilan. Jadi Tingkilan ini adalah kesenian yang menggunakan alat musik gambus dan ketipung yang mengiringi lagu bersifat sindiran, berbentuk pantun saling berbalas, dan berisi kritik dan saran. Tingkilan ini diperkirakan berasal dari Kalimantan Selatan
yang dibawa oleh pedagang muslim lalu berkembang di Kalimantan Timur. Tidak lama setelah Islam menjadi agama resmi di Kerajaan Kutai Kartanegara atau Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura sekitar abad ke-16 Masehi. Selain itu, alat musik gambus di Tingkilan juga merupakan hasil akulturasi dari musik gambus kasidah ala-ala Timur Tengah. Lalu Tingkilan ini pada awalnya hanya dimainkan oleh peningkil untuk mengisi waktu luang setelah bekerja atau bertani. Tetapi lambat laun Tingkilan ini menjadi hiburan resmi Kerajaan Kutai untuk menghibur atau menyambut tamu kerajaan. Lalu kesimpulan yang dapat kita peroleh dari mengetahui proses masuknya Islam di Kalimantan Timur dan kebudayaan Kutai Islam, yaitu kita sebagai generasi muda dapat mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan tentang eratnya kaitan Islam dan kebudayaan. Kebudayaan ini juga harus tetap dilestarikan karena dengan melestarikan tentu ini akan menjadi suatu ciri khas suatu daerah di tengah kondisi modernisasi dan globalisasi yang semakin kuat. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.